Assalamualaikum. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel perbincangan seputar isu-isu hukum perkawinan. Video kali ini akan mengungkap seputar perkawinan anak yang angkanya semakin meningkat belakangan ini. Teman-teman, setidaknya ada dua frasa lain yang digunakan untuk menunjukkan pengertian yang sama dengan perkawinan anak, yaitu perkawinan di bawah umur dan perkawinan dini. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan anak dalam video ini mengacu pada ketentuan usia minimal perkawinan, yaitu di bawah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Adapun praktik perkawinan anak di Indonesia dilatar belakangi oleh bermacam-macam alasan. Alasan yang pertama, menghindari zina. Alasan ini sering dikemas dengan jargon, daripada terjebak pada perbuatan zina, maka lebih baik segera menikah. Cara pandang seperti ini melihat persoalan perkawinan hanya sebatas hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Padahal, untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sempurna, tidak hanya dilihat dari aspek halalnya hubungan laki-laki dan perempuan, akan tetapi sangat penting juga untuk dilihat kematangan fisik dan emosi bagi pelaku perkawinan itu sendiri. Alasan yang kedua, kehamilan tidak diinginkan. Keadaan ini dipicu oleh semakin terbukanya pergaulan antar masyarakat dewasa ini yang memberi peluang terjadinya kehamilan pranikah di kalangan anak-anak muda. Tentu saja hal ini menjadi problem serius yang kita hadapi belakangan ini. Alasan yang ketiga, kemiskinan menjadi faktor yang ikut mempengaruhi terjadinya perkawinan anak. Dengan alasan ekonomi, sebagian masyarakat dengan cepat menikahkan anak perempuannya agar secara ekonomi tidak lagi menjadi tanggungan orang tuanya. Alasan yang keempat, hal lain yang menjadi celah terjadinya perkawinan anak karena aturan-aturan hukum tentang dispensasi nikah di Indonesia sangat longgar. Masalahnya, tidak ada batas usia minimal untuk pengajuan dispensasi sehingga diskresi pemberian dispensasi nikah sangat besar. Alasan yang kelima adalah pengaruh sosial budaya. Faktor sosial budaya masyarakat ikut andil dalam praktik perkawinan anak. Masih terdapatnya istilah bujang lapuk dan perawan tua bagi mereka yang tidak mendapatkan jodohnya menjadi salah satu pemicu untuk mempercepat anak-anak muda mendapatkan jodohnya. Di kalangan masyarakat tertentu, antar orang tua sudah ada komitmen untuk menjodohkan anak-anak mereka dan dilanjutkan pada jenjang perkawinan. Keinginan orang tua itu hanya berdasarkan pada sebuah keyakinan yang ada bahwa ketika memiliki anak perempuan agar segera dinikahkan. Secara adat, keluarga perempuan itu tidak menanggung malu karena anaknya telah dipersunting oleh laki-laki. Akan tetapi, jika anak perempuannya tidak ada yang mau mempersunting, keluarga akan menanggung beban dan malu kepada orang lain. Dan alasan yang keenam, terjadinya perkawinan anak adalah alasan keagamaan, yang pada umumnya dianut oleh kelompok masyarakat yang mengklaim dirinya sebagai penganut agama yang taat.
argumen-argumen yang mereka gunakan adalah mendasarkan pada praktik perkawinan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah sebagai landasan utama bagi kalangan yang melakukan perkawinan anak. Tapi, benarkah perkawinan Nabi dengan Aisyah tersebut ada kesamaan dengan praktik perkawinan anak dewasa ini? Terkait hal ini perlu kajian tersendiri. Teman-teman, perkawinan dalam perspektif Islam harus bermuara pada kemaslahatan bagi semua pihak. Apabila perkawinan akan mendatangkan kemudaratan, maka seharusnya hal itu tidak dilakukan. Begitu pula terkait dengan perkawinan anak yang lebih banyak mendatangkan kemudaratan daripada maslahatnya. Sudah saatnya kita melakukan langkah bersama untuk melakukan pencegahan terjadinya perkawinan anak sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah semakin tingginya angka perkawinan anak yang terjadi belakangan ini. Mari kita serukan stop perkawinan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.